kita. Ya, tidak. Seorang pemimpin dan apa yang telah Yesus lakukan, menonjolkan kerendahan hati. Mari kita lihat dari mana ini. Bagaimana pelajaran kita ini dapat menonjolkan kerendahan hati, padahal Yesus masuk sebagai seorang raja. Ya. Sebagai seorang raja, bagaimana Yesus bisa, di bagian tambahan ini kita akan bahas, masuk dengan apa? Sebagai seorang raja, tapi masuk dengan kerendahan hati. Ya. Anyway, mari kita mulai ya. Jadi sekarang Yesus sudah akan masuk mana? Ke Yerusalem. Nah, boleh kita lihat sini bahwa Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan orang di seluruh Galilea, Samaria, Yudea, dan Perea. Namun ada hanya satu kota yang selalu menjadi fokusnya, Yerusalem. Bukan berarti Yesus sejak lahir tidak pernah ke situ. Selama dia setiap tahun, semua orang Yahudi itu, selain seperti waktu Yesus lahir ya, harus diadakan sensus di dekat-dekat Yerusalem ya. Dia pergi ke Bethlehem ya, atau apalah ya. Tapi Yesus dari tempat dia kelahirannya di Bethlehem, tapi dia akan pergi setiap tahun, bukan hanya untuk sensus, tapi khususnya untuk Paskah itu harus pergi ke Yerusalem. Tapi sekarang dia akan pergi secara khusus dalam misinya ya. Dia selama 30 tahun dia sebagai seorang tukang kayu ya, sebagai seorang tukang kayu sendiri. Tapi selama 33 tahun setengah dia menginjil, dia itu apa? Fokusnya itu hanya Yerusalem. Walaupun mungkin di 3,5 tahun dia menginjil bekerja itu, pelayanannya itu dia setiap tahun mungkin dia akan juga pergi ke Yerusalem, tapi dia masih merahasiakan. Dan sekarang ini dia akan masuk sebagai nyata, sebagai dirinya, siapa dia. Itulah fokusnya itu selalu kepada Yerusalem. Lukas 9 ayat 51 bicara tentang hal itu. Ketika Lukas 9:51 katakan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, baru 1 minggu terakhir atau lebih dari 1 minggu terakhir inilah, sebelum dia diangkat ke surga, dan nantinya sesudah itu juga setelah dia dibangkitkan ya, maka ia dikatakan Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi selama ini dia katakan, jangan bilang kalau aku menyembuhkan itu, dia bilang itu di mana? Di Yudea, Samaria, dan Perea, dan tempat-tempat lainnya. Kenapa? Supaya tujuan akhirnya ke Yerusalem ini dapat tercapai. Itulah inti daripada Messianic Secret. Jangan bilang-bilang siapa aku. Nanti akan nyata siapa aku pada saat aku akan masuk kemana? Ke Yerusalem. Itu fokusnya. Ya. Lukas 9 ayat 51. Ya. Jadi dia masuk sebagai Mesias. Ya, kita sudah lihat bagaimana dia tanya kepada muridnya, orang-orang bilang, aku ini siapa? Sampai Petrus bilang, engkau Mesias. Walaupun kemudian pandangan mereka tentang Mesias itu salah. Tapi sekarang, dia siap untuk masuk. Dia siap untuk masuk sebagai Mesias. Dan dia masuk sebagai juru selamat ya. Dan satu pertanyaan tadi saya tanyakan, kenapa orang-orang serdadu Romawi itu nggak bikin apa-apa? Kenapa? Karena dia masuk mengendarai keledai. Ya, Yesus mengendarai keledai. Nah kenapa? Oke. Poin-poinnya tadi kita sudah sedikit baca ya. Pelajaran kita sudah jelaskan sedikit bahwa Yesus mengendarai keledai, yaitu sama dengan artinya Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Mesias yang sah, Mesias yang sudah dinubuatkan ya. Kita sudah baca Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Itu fokus Yesus Yerusalem ya. Lihat rajamu datang kepadamu, rajamu datang. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan betul, Yesus masuk. Pada saat dia masuk, orang-orang yang berjalan menurut Markus 11 ayat 9, ya bukan Markus, saya belum sempat kasih hilang yang kata Markus pertama. Jadi Markus 11 9 katakan, orang-orang yang berjalan di depan dan yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, datang dalam nama Tuhan sebagai apa? Penebus. Jadi, Yesus mengendarai keledai, kenapa? Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang sah, yang dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9. Itu poin pertama. Kenapa Yesus mengendarai keledai? Yang kedua, kenapa dia mengendarai keledai bukan kuda? Kenapa? Karena keledai itu bukan bagi orang Yahudi, bukan binatang hina pada saat mereka menjadi seorang pemimpin atau seorang raja. Pada saat orang-orang Yahudi, Tuhan sudah perintahkan sejak semula dari zaman hakim-hakim sampai zaman raja-raja. Pada saat dilantik ya Pak, ya yang tercatat ya bagaimana mereka itu dilantik menjadi raja itu dengan mengendarai kuda. Keledai, mengendarai keledai. Keledai adalah kendaraan para pemimpin, raja pada saat-saat tertentu. Seperti saat mereka itu apa? Dilantik. 2 Samuel 16 ya.
2 Samuel 16 ayat 1-2, bagaimana Raja Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, dia menjadi raja ya, Raja Daud mula-mula ya. Bukan menjadi raja, pada saat ada bertentangan dengan putranya Absalom ya. Ketika Daud melewati puncak, datanglah Siba hamba Mefiboset, mendapatkan dia, membawa sepasang keledai yang berpelana. Jadi ini baru saja nih Daud lari dari anaknya ya, dan pada saat masuk kembali ya. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Lalu jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Untuk ditunggangi. Dan betul ya, dalam kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 33, Raja Daud pada saat itu melantik anaknya, dia berkata kepada para pegawai-pegawainya ya, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal itu keledai, bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon untuk dilantik. Jadi kendaraan para raja pada saat dia berada di kotanya sendiri ya, tempatnya sendiri, itu bukan kuda, keledai. Itu kerajaan. Kenapa? Karena seorang raja ya harus menjadi seorang yang servant leader ya, pemimpin yang apa? Pemimpin yang melayani, pemimpin yang sebagai pelayan, sebagai hamba ya, yang memiliki kerendahan hati. Jadi itu poin kedua. Keledai itu adalah bukan secara kebetulan Yesus minta keledai selain karena dibuatkan, tapi itulah pada saat dia dilantik sebagai Mesias, diumumkan secara umum sebagai Mesias, maka seperti raja-raja, seperti para pemimpin di dalam Alkitab, dia naik dengan keledai. Tapi pada saat yang bersamaan, disinilah yang menyebabkan Yesus tidak dikorek-korek sama serdadu-serdadu Romawi. Serdadu Romawi paling, kenapa orang-orang ini berteriak Yesus sebagai yang datang dari Tuhan dan lain sebagainya? Kok naik keledai? Jadi dengan kata lain, dia tidak menjadi, Yesus pada saat dia menaik keledai itu, dia tidak menjadi ancaman bagi orang-orang atau serdadu-serdadu Romawi. Yang saat itu pasti melihat apa yang sedang terjadi pada saat itu. Orang-orang yang berteriak tentang Yesus, Hosana dan lain sebagainya. Dan tidak dianggap menjadi apa? Menjadi ancaman bagi mereka. Kenapa? Karena keledai itu, walaupun itu adalah kendaraan para raja, para pemimpin, itu kendaraan mereka pada masa damai. Pada masa damai itu keledai itu untuk bekerja ya. Binatang untuk bekerja ya. Tapi bukan untuk berperang. Untuk berperang itu orang kuda. Kenapa keledai itu larinya nggak secepat kuda, saudara ya? Kuda itu untuk masa perang. Kuda untuk masa perang. Itulah sebabnya Zakaria 9 ayat 9-10 katakan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah ya. Dan lain, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Kereta-kereta itu seperti tank untuk apa? Perang ya. Dan kuda-kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan. Jadi keledai itu lambang damai ya. Lambang masa damai. Bukan itu saja, dikatakan ia lemah lembut. Ya, Allah kita akan masuk, jadi ada kelemah lembutan. Jadi pada saat Yesus menunggang keledai tersebut, dia bukan mata atau wajah yang siap untuk berperang begitu, bukan. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Jadi pada saat tentara-tentara Romawi lihat orang-orang berteriak Yesus nih seperti kayak juru selamat atau apa, tapi lihat muka Yesus yang lemah lembut yang masuk seperti yang dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9-10 ya nggak jadi mereka mau tahan Yesus. Paling mereka mentertawakan Yesus. Tentara-tentara Roma. Ya kenapa? Karena dia memiliki wajah yang lemah lembut, wajah yang humble, wajah yang rendah hati. Itulah poin ketiga. Keledai itu adalah kendaraan raja para pemimpin pada masa damai, bukan masa perang. Masa perang itu kuda. Poin keempat, kenapa Yesus mengendarai keledai? Karena seperti tadi, bukan hanya itu sebagai kendaraan masa damai untuk bekerja, tapi Kristus membawakan perdamaian. Nubuatan tadi katakan apa? Nubuatan Zakaria 9 ayat 9 dan 10, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta. Ya. Itu kereta di zaman Yesus itu seperti tank ya. Itu adalah kendaraan perang yang paling berbahaya, yang paling membinasakan itu. Ya. Kendaraan perang yang utama di zaman itu adalah apa? Kereta-kereta. Dia ditarik oleh kereta kuda, disitulah serdadu atau apa yang mengendarai kereta kuda itu hantam kiri kanan. Waduh, ngeri sekali kalau orang naik kereta kuda. Takut sekali. Kenapa? Tank. Lalu itu lagi. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Ya, tidak perlu lagi kuda yang biasa digunakan untuk perang. Busur perang akan dilenyapkan. Ya. Busur perang. Tidak perlu lagi busur atau anak panah untuk apa? Untuk membunuh orang. Tidak perlu.
Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ada rekonsiliasi, ada berita pendamaian. Itulah sebabnya Kristus mengendarai keledai dengan wajah yang damai, rendah hati, lemah lembut. Dia membawakan apa? Perdamaian. Itulah sebabnya tidak dikorek-korek dia oleh tentara Romawi, ya. Tidak dikorek-korek oleh tentara Romawi yang paling, seperti saya katakan tadi, paling-paling apa? Mentertawakan. Jadi tapi inilah pekabaran yang paling apa? Dibutuhkan oleh umat manusia. Umat manusia bukan memerlukan apa? Pekabaran perang. Ya, bukan. Pekabaran perdamaian. Bukan hanya seluruh umat manusia antara negara, bukan hanya antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan orang-orang Palestina yang perlu perdamaian, Saudara. Ini sesuatu yang memang ditawarkan oleh Yesus. Kenapa? Kenapa? Ada hal yang jauh lebih baik. Kemenangan itu. Kemenangan yang sejati bukan diperoleh dalam peperangan. Seringkali kita coba untuk memenangkan diri kita dalam peperangan di rumah tangga, di tempat bekerja. Kita berperang dengan suami, berperang dengan istri, berperang dengan orang-orang di tempat kerja. Supaya siapa yang menang? Siapa yang dapat dibuktikan kemenangannya? Tapi ajaran Alkitab, peperangan bukan solusi. Ya, kemenangan itu bukan didapat pada saat kita masuk ke dalam peperangan. Ini dalam Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 16 dan 17 katakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia. Kuda yang biasanya untuk berperang adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi akhirnya kalau Anda baca seterusnya ayat ke-18, 19 dan seterusnya. Kemenangan itu didapat bukan saat kita masuk dalam peperangan. Tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan. Disitulah seorang raja akan memiliki kuasa yang besar. Karena ada Tuhan. Seorang pahlawan itu tertolong. Bukan karena dia kekuatannya, tapi karena Tuhannya yang besar. Itulah sebabnya Chris Holm, bagus sekali dia punya kutipan, katakan, tidak ada yang menang dalam peperangan. Bukan hanya antara, sekali lagi, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel. Gak ada yang menang, saudara. Gak ada yang menang. Dalam rumah tangga juga kalau kita ingin berperang, gak ada yang menang. Betul, dikatakan. Betul, memang benar. Ada tingkatan kekalahan. Orang yang paling kalah sekali, seperti waktu Amerika hantam Jepang, Hiroshima, Nagasaki, dan lain. Yang kekalahannya itu paling di bawah. Tapi Amerika sendiri apa? Wah, banyak hal yang terjadi ya. Ada juga orang-orang di Pearl Harbor yang mati dan lain sebagainya. Ada tetap yang mati, banyak yang mati. Jadi dengan kata lain, betul ini, tidak ada yang menang dalam peperangan. Memang benar ada tingkatan kekalahan, ada orang yang akhirnya tunduk, ada orang yang akhirnya menyerah dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Tidak heran, istri Presiden Ted Roosevelt, ya Eleanor Roosevelt katakan, I cannot believe that war is the best solution. Saya tidak bisa percaya bahwa perang adalah solusi terbaik. Tidak. Ya, tidak percaya. Perang bukanlah solusi terbaik. Tidak ada yang menang dalam perang terakhir. Dan tidak ada yang akan menang dalam perang berikutnya. Banyak berita-berita tentang perang ya. Ya, antara China dan Taiwan dan lain sebagainya kita sering dengar, wah, dan dunia akan berisi dengan perang, tapi tidak akan ada yang menang. Ya. Ada yang mungkin yang kalahnya, tingkatan kekalahannya lebih dari yang lain, tapi kedua belah pihak sama-sama kalah, terus terang. Kedua belah pihak sama-sama kalah. Itulah sebabnya Yesus masuk dengan keledai, lambang damai, lambang damai. Masuk ke Yerusalem dengan lambang damai. Masuk untuk menyelesaikan masalah kita dalam keluarga, dalam tempat kerja, di gereja. Bukan dengan berperang. Bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih benar. Siapa yang harus kita lebih tekan. Untuk menyatakan siapa yang menang. Tapi damai. Cari damai. Ya. Kalau kita lihat ini dalam Lukas 19 ya. Lukas 19 ayat sebelumnya, ayat 39 berkata, orang-orang berteriak. Ini peristiwa yang sama dari Markus 11 itu ditulis juga dalam Lukas 19. Kalau Anda baca ayat 38 katakan orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di bumi, tempat yang maha tinggi. Dan inilah orang-orang yang berteriak pada saat Yesus masuk ke dalam kota ya, sampai imam-imam tegur, jangan bikin ribut. Ya, tapi Yesus bilang, kalau kamu diamkan mereka, maka batu-batu ini akan berbicara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus, ayat 41-42, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kenapa dia menangis? Ya. Karena mereka belum melihat Yesus dari mata rohani.
Mereka hanya melihat Yesus dari mata fisik. Ini dia, panglima kita yang akan menghantam nih orang Romawi ini. Ya, menghantam orang Romawi. Kenapa? Dia menangis. Katanya apa? Wahai, ayat 42, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu. Apa yang perlu? Untuk apa? Untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Bagi matamu. Kita seringkali, kalau kita aplikasikan, ini pertanyaan ini penting sekali ya. Wahai, dia Yesus menangisi kita ya. Pada hari ini juga engkau mengerti ya, jika saja Tuhan berkata kepada saudara, dan jika saja pada hari ini engkau dapat mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu di rumahmu, di tempat bekerjamu, di sekolahmu, ya, di gerejamu. Untuk damai sejahtera itu apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Kita harus melihat, kita harus memerlukan siapa ya? Seorang tadi kita sudah baca dari kitab Mazmur, seorang raja memiliki kemenangan, panglima memiliki kemenangan itu bukan karena kekuatannya, karena dia lebih keras, dia lebih besar, dia punya pengaruh, dia lebih besar suaranya, dan lain sebagainya. Bukan. Untuk damai sejahteramu, apa itu yang kita perlukan? Ya, ini dia, satu statement sebelum saya baca ayat demi ayat nanti ya. Ini bagus sekali. Thomas Merton katakan, kita tidak berdamai dengan orang lain, karena kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, kalau kita masih ribut-ribut berkelahi dengan orang lain, mungkin karena ada yang masih kurang. Waduh, harga diri saya belum diangkat dan lain sebagainya. Kita belum bisa berdamai dengan diri kita. Kita belum merasa apa. Kalau masih gampang-gampang tersinggung dan lain sebagainya, itu kita belum terus terang. Kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita mencoba untuk melihat diri kita lebih daripada orang lain, dan kita berantemlah, kita berkelahilah kita dengan orang lain ya. Karena kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita katakan apa? Kita tidak berdamai dengan orang lain karena kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri karena kita tidak berdamai dengan Tuhan. Supaya saya dan saudara memiliki kepuasan, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, berdamai dengan Tuhan. Memiliki satu hubungan, kalau orang lain nggak bisa mengerti, orang lain menyakiti saya percaya Tuhan tidak sakiti saya. Kita kuat dalam Tuhan, maka pada saat orang menggoncang kita tidak perlu goncang. Karena kita sudah dikuatkan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya harus berdamai dengan Tuhan. Harus memiliki damai Tuhan. Sebelum kita berdamai dengan orang lain, damai Tuhan. Itulah sebabnya pada saat bicara tentang damai itu bukan sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 27 katakan itu damai itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan sebelum Yesus pergi, apa yang dia tinggalkan kepada kita semua? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Bukan nanti diperdamaikan oleh pendeta, diperdamaikan oleh pemimpin ini, pemimpin itu akan memperdamaikan kita. Jangan lihat pemimpin bisa memihak, pendeta bisa memihak. Tapi Yesus Kristus, Allah kita tidak akan pernah memihak. Milikilah damainya. Berdamailah dengan Tuhan. Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan pada saat kita telah berdamai dengan diri kita sendiri, bisa memaafkan dosa-dosa kita sendiri, bukan memaafkan dosa kita sendiri, tapi menerima pengampunan dosa dari Kristus, sehingga kita bisa melihat pengampunan tersebut, kita tidak lagi merasa tertekan dengan kata lain, ya. Kita dapat memiliki damai Kristus dalam diri kita. Maka kita dapat berdamai dengan orang lain. Jadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah sebabnya terus, Yohanes 16 ayat 33 katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam Kristus, ya, bukan dalam, ini gerejanya ini penuh dengan damai. Ada kalau kita hanya melihat bahwa damai sejahtera itu dalam gereja kita, kan kita banggakan, ini gereja Fisdak ini orang-orangnya paling damai ini dari semua gereja-gereja lainnya. Kalau kita membanggakan kedamaian dalam gereja kita, maka seringkali kita melihat diri kita sebagai sumber-sumber damai, kita sebagai pembawa damai, gantinya melihat siapa? Melihat Kristus, pembawa damai yang sejati. Ya. Jadi damai sejahtera dalam aku, ya. Kukatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jadi itulah, Yesus datang dengan keledai itu untuk apa? Membawakan perdamaian. Ya, membawakan perdamaian. Berikutnya, pada saat Yesus yang terakhir, poin terakhir. Pada saat Yesus masuk, ya, pada saat Yesus masuk dengan mengendarai keledai, itu melambangkan pengorbanan yang akan ia lakukan bagi manusia.
Damai Yesus. Yesus dapat apa? Dengan tenang. Dia masuk untuk bukan sebagai apa? Bukan sebagai kuda yang merontak-rontak, tapi dengan binatang keledai yang kalem, ya, dengan wajah yang kalem, ya, dia akan menghadapi kematian, ya, tapi dia bisa apa? Walaupun dia tetap akan bergumul, tapi dia apa? Dia masuk ke Yerusalem dengan keledai yang melambangkan pengorbanan yang akan ia lakukan bagi umat manusia. Pada saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan, ambillah dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 3, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Keesokan harinya, ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Jadi ada keledai itu ya. Dalam perjalanan tersebut mungkin ada saatnya Ishak itu naik di atas keledai. Demikian juga Yesus yang apa? Mengendarai keledai sebagai juru selamat. Kerendahan hati. Ya. Anak Allah, ada begitu banyak ayat yang saya ingin bawakan di sini. Tapi coba kita sudah pernah pelajari. Yesus merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya menjadi seperti hamba. Bukan hanya menjadi seorang hamba. Dan mati bahkan di kayu salib dengan cara disalibkan. Padahal dia sesungguhnya siapa dia? Yang kesetaraan dengan Allah. Dia tidak pikirkan kesetaraan dengan Allah. Tapi dia rela untuk mengorbankan dirinya. Kalau Yesus, juru selamat kita, rela mengorbankan dirinya, bagaimana dengan kita pengikut Kristus? Adakah kita rela untuk berkendaraan keledai, gantinya berkendaraan kuda untuk berperang? Adakah kita membawa damai Kristus dalam diri kita untuk dapat itu juga tersalur kepada anggota keluarga kita, kepada anggota-anggota di jemaat kita, berada kita semua di mana? Di tempat kita bekerja atau di mana saja. Biarlah kita berkendaraan damai tersebut dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik,